Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita di dalam beraktivitas bisa lebih semangat, karena di dalam tubuh yang sehat itu mendapatkan atau menjadikan tubuh kita memiliki kekuatan untuk selalu bersemangat. Semangat ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan cek kehadiran kalian dengan mengabsen. Alfi Himatul Askar, Alfiatul Khiyarah, Arinal Haq, Atin Zahrofa Nabila, Azalia Titi Tirani, Cika Aprilia, Dea Salwa Azhara, Dela Sandraini, Fadia Akila, Faila Sifa, Fatimatu Zahra, Husnul Khatimah. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita semua dapat hadir, kalian semua hadir semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah. Dan pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas sub materinya, yaitu tentang cara meneladani, kemudian hikmah dan perilaku yang mencerminkan dari kisah sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, untuk menambah rasa semangat kita dan juga menambah rasa nasionalisme kita, cinta terhadap tanah air, maka dari itu mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan kepada salah satu untuk memimpin. Gimana untuk semuanya berdiri? Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa
wujud bahwa kita adalah pelajar, pemuda-pemudi yang cinta terhadap tanah air. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya, masih membahas bab 4 yaitu tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah pada minggu kemarin, ya, pada pertemuan pertama kita membahas tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab, ya, tentang sifat-sifat Umar bin Khattab. Kemudian pertemuan kedua yaitu minggu kemarin kita membahas tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan sifat-sifat mulia dari Sayyidah Aisyah. Nah, pada pertemuan ketiga ini, setelah kita mengetahui sifat-sifat mulia daripada sahabat Umar bin Khattab dan juga Sayyidah Aisyah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana ya cara-cara meneladani, kemudian hikmahnya dan juga perilaku yang mencerminkan dari kisah sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Langsung saja, Bapak akan menjelaskan, akan mempresentasikan PowerPoint yang telah Bapak buat. Sebelum ke materi, coba kalian cermati gambar yang ada di dalam PowerPoint ini. Bisa kalian lihat? Bisa. Menurut kalian, gambar tersebut itu menggambarkan orang yang sedang apa? Gambar orang yang sedang berdoa. Ya. Berdoa itu erat sekali kaitannya dengan ibadah. Ya. Berdoa itu erat kaitannya dengan ibadah. Sebagaimana yang telah dijelaskan ya pada minggu kemarin itu kan Bapak sudah menjelaskan salah satu sifat mulia daripada sahabat Umar bin Khattab dan juga Sayyidah Aisyah itu adalah seorang yang taat dalam beribadah. Taat dalam beribadah. Nah, kalian juga sebagai seorang pelajar Islam, kalian harus bisa meneladani, kalian juga harus bisa menjadi seorang, nanti menjadi pribadi yang bisa taat di dalam beribadah. Jadi gambar ini, coba Bapak ingin kalian mungkin ada yang bisa membuat pertanyaan daripada gambar ini yang berkaitan dengan gambar ini, dengan ibadah. Ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan ibadah ya? Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Kemudian, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Mengapa kita harus ibadah? Mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus beribadah? Oke. Dari dua pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan ibadah? Dua, mengapa kita harus beribadah? Silakan. Mungkin di antara kalian juga ada yang bisa menjawab. Saya, Pak. Ya, silakan. Ibadah yaitu salah satu wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, menjawab pertanyaan yang pertama berarti ya. Apa yang dimaksud ibadah? Ibadah adalah wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi ibadah itu merupakan wujud ketaatan kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan kita. Kenapa? Tuhan kita itu kan menyuruh kepada kita untuk melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita harus beribadah? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebagai wujud syukur atas nikmat Allah. Mengapa kita harus ibadah? Karena ibadah itu sebagai wujud syukur kepada Allah ya, wujud syukur kepada Allah ya. Jadi mengapa kok kita harus ibadah? Ya, salah satu di antaranya jawabannya adalah benar apa yang disampaikan, ya, yaitu sebagai wujud kita bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan sudah memberikan kita tenaga, pikiran, akal, ya kan, kesehatan. Maka salah satu wujud mensyukurinya adalah dengan kita melakukan ibadah. Nah, maka dari itu ya, kalian semua sebagai seorang pemudi,
yang memiliki kesehatan semuanya sehat ya? Ya. Berarti kalian semua harus bersemangat di dalam beribadah supaya kita termasuk menjadi hamba yang bersyukur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah. Beliau berdua ini merupakan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah, yang dengan diwujudkan salah satunya dengan taat di dalam beribadah. Oke, setelah kalian mengamati gambar ini, ya Bapak akan sampaikan tujuan daripada kita mempelajari materi, sub materi tentang cara-cara meneladani, kemudian hikmah dan juga perilaku yang mencerminkan dari kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa tujuannya? Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, ya, diharapkan kalian satu, ya, mampu membiasakan diri untuk berperilaku seperti dalam kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dua, setelah kalian nanti memperhatikan, memahami presentasi PowerPoint yang Bapak nanti akan sampaikan, ya, kemudian nanti kalian juga diskusi, itu diharapkan kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat yang sesuai dari kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menganalisis hikmah-hikmah meneladani kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu diantara tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Itu adalah salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, kalian harus benar-benar memahami sehingga tujuan pembelajarannya dapat kalian capai, dapat kalian pahami dengan baik. Oke, langsung Bapak akan menjelaskan, presentasikan tentang materinya. Cara-cara meneladani, ya, sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana cara meneladaninya? Di antaranya adalah satu, banyak berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita mulai sekarang harus berlatih untuk menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu kan salah satu pribadi yang rela berjuang, jiwa, raga, pikiran, bahkan hartanya, ya, untuk kepentingan agama Allah dan Rasulullah, ya kan? Ya. Maka dari itu kita juga harus mulai berlatih. Kenapa harus berlatih? Ya karena yang namanya berjuang di jalan Allah itu memang kita butuh perjuangan, butuh latihan. Kalau nggak dibiasakan maka akan sulit, gitu ya. Kemudian yang kedua, cara meneladaninya diantaranya adalah membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah dan tanggung jawab. Ya. Jadi ya, cara meneladani selanjutnya itu dengan kita membiasakan untuk berperilaku jujur, amanah dan tanggung jawab. Jujur, amanah dan tanggung jawab. Nah, kalau kita tidak membiasakan itu akan sulit. Orang yang terbiasa jujur maka sudah menjadi kebiasaan, maka ketika dia dalam berbicara akan jujur, juga amanah serta tanggung jawab. Tetapi orang yang tidak terbiasa atau biasa berbohong, maka dia di dalam berkatanya itu tanpa dia sadari berpikir dan kayak seperti bohong itu nggak dosa, maka dia dalam berkata sering berbohong. Maka dari itu kalian harus bisa membiasakan diri untuk selalu jujur, amanah dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, berlatih selalu menggemari ilmu, terutama ilmu agama, karena ilmu akan membuka mata hati dan mata batin kita. Jadi kita harus gemar di dalam mempelajari ilmu-ilmu, terutama dalam ilmu agama, sebagaimana yang telah dicontohkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu adalah sosok seorang wanita yang sangat cinta terhadap ilmu, terutama ilmu agama.
salah satu buktinya adalah bahwa Sayyidah Aisyah itu merupakan seorang wanita yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah. Sehingga banyak para sahabat dan tabi'in ketika ingin mendiskusikan atau mengetahui tentang hadis, banyak yang mendatangi dari Sayyidah Aisyah untuk menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah. Nah, kalian juga sebagai generasi penerus, sebagai seorang wanita yang solehah, ya, kita harus mencintai ilmu, terutama ilmu agama. Itu adalah salah satu wujud cara-cara di dalam meneladani kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya, hikmah meneladani kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hikmahnya apa saja yang dapat kita ambil dalam meneladani sahabat Umar dan Sayyidah Aisyah? Di antaranya adalah satu, menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan dari para pemimpin Islam terdahulu. Jadi hikmahnya adalah kita menjadi bertambah pengetahuan kita terhadap pemimpin-pemimpin Islam pada zaman dulu. Seperti pemimpin sahabat Umar bin Khattab, kita menjadi tahu bahwa Umar bin Khattab itu seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, kemudian seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalian semua ya, barangkali besok ada yang jadi pemimpin. Walaupun kalian kan seorang wanita, itu kan bisa juga menjadi pemimpin. Buktinya ya, Bupati Pekalongan saja adalah seorang wanita. Jadi zaman sekarang itu ada yang namanya kesetaraan gender. Jadi seorang wanita itu juga bisa menjadi seorang pemimpin. Barangkali besok kalian menjadi seorang pemimpin, maka kalian harus bisa menjadi pemimpin seperti gaya kepemimpinan pemimpin Islam pada zaman dulu, di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab. Kemudian hikmah yang kedua, dapat mewujudkan pribadi yang mencintai ilmu, terutama ilmu agama. Dengan kita mengetahui kisah Sayyidah Aisyah dan sahabat Umar yang sangat cinta terhadap ilmu agama, rela berkorban di dalam mendapatkan ilmu agama, nah, kemudian dapat menambah kita menjadi pribadi yang cinta terhadap ilmu. Kemudian yang ketiga, mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, yang ikhlas karena Allah. Jadi dapat meningkatkan kita menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Nah, setelah kita memperhatikan kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab, walaupun beliau seorang pemimpin, ya, itu kan beliau tidak memanfaatkan uang kepemimpinannya untuk foya-foya sendiri, tetapi untuk diberikan kepada rakyatnya. Dan itu semua dapat dijadikan hikmah buat kita menjadi orang yang dermawan. Kemudian selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Perilaku apa saja yang sesuai, yang dapat kita lakukan agar perilaku kita itu sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab? Di antaranya adalah satu, tenang dalam berpikir dan bersikap serta tegas dalam bertindak. Jadi dalam berpikir tenang, enggak gerusa-gerusu, ya, tapi tegas dalam bertindak. Kemudian yang kedua, selalu mencintai ilmu dan tidak pernah jenuh menuntut ilmu. Nah, ini yang bisa kalian praktekkan sekarang. Kalian harus memiliki semangat di dalam menuntut ilmu, tidak jenuh, tidak bosan, tidak ngantuk. Ya, ada di sini yang ngantuk, nggak boleh ngantuk. Harus semangat, jangan jenuh. Itu adalah salah satu wujud perilaku yang sesuai dalam keteladanan sahabat Umar dan Sayyidah Aisyah. Kemudian yang ketiga, mau bergaul dengan semua kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan strata sosial di masyarakat. Jadi kita bisa bergaul dengan semua orang tanpa membedakan strata sosial, entah itu orang kaya, orang sederhana, entah itu orang miskin, entah itu orang yang pintar ilmu agama ataupun biasa saja, kita nggak membeda-bedakan, tetapi kita tetap bergaul supaya apa? Ya, supaya kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian
sederhana, memenuhi kebutuhan hidup, rela berkorban untuk kepentingan umat, dan masih banyak lagi ya. Nanti dapat kalian cari informasi bagaimana perilaku-perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu yang Bapak sampaikan berkaitan dengan materi kita pada pertemuan hari ini. Nah, dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan ya, mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya. Silakan, kalau ada yang mau ingin ditanyakan. Ada nggak? Silakan angkat tangan. Ya. Apakah dengan cara mengamalkan ilmu itu dapat atau termasuk dalam kategori meneladani sahabat Umar bin Khattab? Ya. Siapa yang berani menjawab? Silakan. Ya, termasuk karena itu juga termasuk salah satu mencintai ilmu dan tidak pernah jenuh ketika menuntut ilmu. Ya, jadi mencintai ilmu itu juga salah satu wujud daripada kita meneladani sahabat Umar bin Khattab. Dikarenakan sahabat Umar bin Khattab itu juga memiliki semangat yang tinggi di dalam mencari ilmu. Kalau kita ingat ya, sejarahnya Umar bin Khattab itu kan dulunya adalah seorang kafir yang sangat membenci terhadap Rasulullah dan agama Islam. Tapi semenjak dia masuk Islam, itu dia berbalik arah menjadi sangat cinta kepada Rasulullah dan juga sangat cinta terhadap ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi dengan kita mencintai ilmu itu juga salah satu wujud kita meneladani daripada sahabat Umar bin Khattab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Gak ada? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan ya? Bisa ya? Oke. Jika kalian sudah memahami ya, untuk menambah pengetahuan kalian, Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Sekarang kalian Bapak bagi ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah berdiskusi, mendiskusikan. Tujuannya apa? Supaya kalian mendapatkan informasi-informasi, supaya kalian bisa bertukar informasi dalam materi ini. Ya. Apa yang harus kalian diskusikan? Yang harus kalian diskusikan adalah ya, kalian nanti menyimpulkan keteladanan apa yang bisa diambil dari isi cerita. Jadi nanti kalian coba membuat cerita tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Umar bin Khattab misalnya tentang seorang pemimpin yang adil misalnya seperti itu, atau apa yang lainnya. Kemudian nanti kamu keteladanan apa yang bisa diambil dari kisah itu. Kemudian juga perbandingkan dengan pemimpin zaman sekarang. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nanti Bapak akan membagikan kertas ini, nanti Bapak sudah membuat kolom di dalam kertas ini, nanti kamu bisa isi cerita, judul ceritanya apa, kemudian keteladanan atau hikmah yang dapat diambil itu apa, kemudian kalian membandingkan dengan kondisi pada zaman sekarang itu bagaimana. Bisa dipahami? Ya. Oke, kalau bisa dipahami, Bapak juga nanti akan memberikan informasi dari Bapak yang sudah buat berkaitan dengan kisah-kisah keteladanan sahabat Umar dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oke, silakan kalian bagi dan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Setelah kalian
ini Bapak bagikan kertas untuk sebagai sumber informasi dan materi yang bisa kalian nanti diskusikan. Oke, silakan kalian mulai diskusinya ya. Nanti setelah itu kalian presentasi maju ke depan. Bisa dipahami ya? Oke, silakan. Oke, sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah. Jika sudah selesai diskusinya, maka selanjutnya kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk maju satu-satu secara bergantian, dan nanti kelompok lain yang tidak maju itu nanti dapat bertanya atau memberikan masukan atau kritikan kepada kelompok yang maju. Gitu ya. Silakan untuk kelompok pertama bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Yang lainnya mohon untuk diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan dari hasil diskusi kami, saya dan teman-teman lebih memilih judul cerita, yaitu tentang keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari kisah keteladanan Umar bin Khattab itu ada keteladanan atau hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Dua, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang memiliki sifat khauf yang tinggi kepada Allah. Terbukti beliau berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah sebagai khalifah. Ini karena beliau sadar bahwa kelak akan diminta pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin. Dan kemudian dari sifat keteladanan Umar bin Khattab itu dibandingkan dengan pemimpin yang sekarang, yaitu banyak pemimpin pada zaman sekarang yang tidak peduli terhadap rakyatnya. Terbukti banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan, sedangkan para pemimpin hidup dalam kemewahan. Kemudian banyak pemimpin yang tidak memiliki rasa khauf kepada Allah, terbukti dengan melakukan tindakan pidana korupsi. Ya, tadi itu sekian dari diskusi presentasi yang saya presentasikan. Apa adakah pertanyaan dari teman-teman? Saya ingin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan bagaimana jika ada seorang pemimpin yang taat beribadah tetapi masih berkorupsi. Ya, sangat bagus pertanyaannya. Jadi ketika ada seorang pemimpin yang taat beribadah tapi masih berkorupsi, berarti dia pemimpin tersebut di dalam ibadahnya itu belum menerapkan sifat khauf atau sifat takut kepada Allah. Jadi kalau orang yang belum takut kepada Allah, berarti ia masih mau berkorupsi karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Ya, bisa diterima? Bisa. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya. Kemudian selanjutnya untuk kelompok berikutnya bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan diskusi dari kelompok kami, dan saya memilih judul cerita yaitu Sayyidah Aisyah
Dari kisah keteladanan Syekh Aisyah yang bisa diambil yaitu yang pertama, Syekh Aisyah adalah seorang wanita yang menjaga kehormatan diri yang disadarkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Syekh Aisyah adalah seorang wanita yang taat beribadah secara istiqomah. Dan perbandingan antara Syekh Aisyah dengan kebanyakan wanita sekarang yaitu pertama, banyak wanita pada zaman ini tidak bisa menjaga kehormatannya. Terbukti banyak wanita dalam berpakaian atau penampilan yang masih terlihat auratnya. Dua, banyak wanita yang taat dalam beribadah kepada Allah, hanya saja dalam tingkah laku dan berpenampilan masih ada beberapa wanita yang kurang menjaga adab dalam tingkah laku atau berpakaiannya. Dengan diskusi kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang perempuan dia sudah menutup auratnya dengan memakai jilbab, namun dalam berpakaiannya masih ketat sehingga lengan lutut tubuhnya masih terlihat, apakah itu sudah dikatakan menutup aurat atau belum? Pertanyaan yang bagus. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut saya, orang yang menutup auratnya dengan menggunakan jilbab, akan tetapi dia masih berpakaian ketat, itu tidak termasuk menutup auratnya, karena aurat tersebut masih terlihat karena badannya masih terlihat. Bisa diterima? Bisa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan sangat baik ya. Juga tadi ada beberapa tanggapan dari teman-teman kalian, juga pertanyaannya bagus dan juga dijawab oleh kelompoknya juga dengan bagus pula ya. Di antaranya tadi ada yang bertanya bagaimana jika ada seorang perempuan yang berkerudung tetapi pakaiannya itu kok ketat, pakaiannya kok masih terlihat kepala tubuhnya itu bagaimana? Ya, itu jawabannya tidak betul ya. Jadi kalau seperti itu belum bisa dikatakan sebagai menutup aurat. Kenapa? Karena lekuk tubuhnya itu masih terlihat. Sehingga walaupun tertutup dengan pakaian itu kurang berpakaian secara islami. Kemudian tadi dari kelompok lain juga ada yang bertanya ya, apa tadi pertanyaannya? Tadi itu apa? Bagaimana jika ada orang yang seorang pemimpin taat beribadah tetapi masih melakukan korupsi, itu bagaimana? Taat beribadah kok melakukan korupsi? Ya. Tadi jawabannya juga udah bagus ya. Dikarenakan orang yang pemimpin itu dalam beribadah berarti tidak bisa menerapkan sifat khauf atau sifat takut kepada Allah, sehingga masih mau untuk melakukan korupsi. Ya. Baik, itu semua adalah diskusi kalian dan tanya jawab yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya ya, setelah tadi Bapak menjelaskan materinya, kemudian kalian diskusi menggali informasi yang sangat bagus sekali. Sekarang Bapak sebagai evaluasi pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan soal-soal yang nanti harus kalian kerjakan ya, dikerjakan baik-baik. Mengerjakan soal ini harus dikerjakan sendiri, tidak secara berkelompok. Oke. Silakan ini langsung dikerjakan saja. Silakan untuk dikerjakan semua. 36 menit ya. Gimana
Gimana, udah selesai semua? Sudah. Oke, kalau udah selesai semua silakan bisa dikumpulkan. Dia udah semua ini? Sudah. Oke. Terima kasih. Semoga yang kalian kerjakan itu jawabannya benar dan kalian semua mendapatkan nilai yang baik. Ya. Amin. Oke, untuk selanjutnya dengan kalian mengerjakan soal-soal latihan, berarti pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Nah, sebelum ditutup, coba Bapak ingin di antara kalian dapat menyimpulkan apa saja yang sudah kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang berani untuk menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Dari pembelajaran hari ini, pemahaman yang kami dapatkan yaitu diantaranya cara-cara meneladani sahabat Umar. Yang pertama yaitu banyak berlatih agar menjadi pribadi yang berjuang di jalan Allah. Terus membiasakan diri menjadi diri yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. Menggemari ilmu agama, menggemari ilmu terutama ilmu agama. Oke, terima kasih. Ya. Jadi di antara kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu cukup baik, ya. Apa saja yang dapat kita pahami, yang dapat kita ambil dalam pelajaran hari ini di antaranya adalah bagaimana cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab dan juga Sayyidah Aisyah. Juga nanti hikmah-hikmah apa saja ya, hikmah apa saja yang dapat kita peroleh daripada mempelajari ini dan juga perilaku yang mencerminkan daripada sahabat Umar bin Khattab dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya bisa dipahami ya? Bisa. Oke, jika semuanya sudah bisa dipahami, maka Bapak cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan kita pelajari bersama ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga Bapak berharap setelah materi kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini selesai kita pelajari, Bapak berharap kalian bisa benar-benar meneladani sifat-sifat mulia dari Sayyidah Aisyah dan juga sahabat Umar bin Khattab untuk dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa, alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.